Sabung ayam, 52 orang diamankan, 6 diantaranya jadi tersangka. Jurnalis Al Jazeera gugur dalam serangan di Gaza. Lulusan SMA unggul Garuda diarahkan ikuti seleksi beasiswa. Ketertiban jamaah haji Indonesia di Taman Surga Nabawi. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir di layar kaca Anda. Kali ini bersama saya, Abdi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi terkini dan juga menarik lainnya baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari setelah gelaran ibadah haji selesai dan menjelang kepulangan, banyak dari jamaah haji yang kini berburu kuliner dan mendatangi destinasi wisata di Tanah Suci. Tidak jarang bagi para jamaah haji yang kangen dengan jajanan kuliner khas Indonesia, salah satunya adalah bakso Teh Java Signature yang berada di tempat wisata Jabal Uhud. Lantas seperti apa suasananya, berikut kita simak informasi selengkapnya. Berkunjung ke kawasan Jabal Uhud di Madinah tak hanya menyajikan wisata sejarah Islam dan jejak perang Uhud. Di kawasan ini pula tercium aroma kuah gurih yang akrab di lidah orang Indonesia. Disinilah berdiri The Java Signature Uhud, tempat makan milik Chef Omar atau Muhammad Sarwono Thoyibi Al-Akhir, yang setiap musim haji dan umroh tiba selalu ramai dikunjungi jemaah haji maupun umroh. Menu andalannya adalah bakso khas Indonesia, bukan hanya diburu jemaah dan wisatawan Indonesia, tetapi juga menarik minat warga lokal Arab Saudi dan warga Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. So, kalau ke Indonesia makan makanan Indonesia mestilah bakso. Bagus. Sangat bagus. Sebab apa? Bakso ini daging dia banyak daging. Jadi satu kali cuba best. Sudah best. Setiap hari Jumat tempat ini selalu ramai, bahkan di hari itu lebih dari 40% pelanggannya merupakan warga lokal. Selain cita rasanya yang khas Indonesia, makan bakso di tempat ini juga disuguhkan oleh pemandangan Jabal Uhud yang luar biasa. Selain di Jabal Uhud, Chef Omar juga telah membuka cabang The Java Signature di tengah kota Madinah. Ini merupakan tempat mengembangkan usaha demi melayani banyaknya jemaah haji dan umrah yang tersebar di kota Madinah dan Mekah. Dengan tetap menerapkan harga terjangkau, tak jarang dari para pelanggan yakni jemaah asal Indonesia yang kangen menikmati bakso ke tempat ini setiap sedang beribadah umroh. Alhamdulillah iya Pak, kita udah jadi pelanggan nomor 1. Ini restoran paling enak di Madinah. Apa menu yang paling disukai? Kalau aku sih bakso, kalau aku sih bakso iya, sop ayam, sop daging, mantap sop dagingnya. Harga lumayan, ramah di kantong. Usaha yang dirintis sejak sekitar tahun 2020 ini mampu menjual hingga 2.500 mangkok bakso setiap hari dengan harga per porsi berkisar antara 30 hingga 35 rial per mangkoknya. Di tengah kerinduan jemaah pada kampung halaman, semangkok bakso bisa menjadi pilihan kuliner yang mengenyangkan dengan rempah, bumbu dan cita rasa khas Indonesia yang tentunya sesuai dengan lidah orang Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinfo TV Media Center Haji 2026 melaporkan. Sementara itu pemirsa, salah satu tujuan kuliner para jemaah haji dan umroh asal Indonesia di Arab Saudi adalah bakso, soto, dan masakan Nusantara khas Indonesia. Nah, di Madinah, Arab Saudi, bakso di Jabal Uhud menjadi buruan favorit jamaah haji yang dirintis oleh seorang TKI atau tenaga kerja Indonesia yang sekaligus menjadi tukang masaknya, bernama Chef Omar, yang memiliki kisah inspiratif yakni dari anak buruh tani hingga kini sukses memiliki 2 tempat makan di Madinah. Berikut liputannya. Di tengah arus jemaah dari berbagai penjuru dunia, tercium aroma yang tak asing bagi lidah Indonesia, seperti bakso, soto, dan beragam masakan Nusantara.
Semua diracik oleh seorang perantau asal Cilacap, Jawa Tengah, Muhammad Sarwono Toibi Alakir. Namun banyak orang mengenalnya sebagai Chef Omar. Ia mengembangkan usaha kuliner di Madinah dengan nama The Java Signature. Namun kisah ini bukan tentang kesuksesan yang datang secara instan. Sebelum menjadi pengusaha, Omar menjalani hidup seperti banyak pekerja migran Indonesia lainnya. Bekerja untuk majikan, menerima gaji bulanan dengan hari libur yang terbatas. Tetapi di balik rutinitas itu tersimpan satu mimpi besar. Dalam mewujudkan impiannya, Chef Omar tidak terburu-buru memulai. Hampir 11 tahun Omar memilih belajar. 5 tahun di Madinah, sisanya di Mekah. Mengamati budaya, mempelajari ekonomi, memahami karakter masyarakat, hingga akhirnya ia menemukan satu keyakinan bahwa bisnis di luar negeri tidak cukup hanya dengan modal uang, tetapi juga pemahaman dan legalitas. Insya Allah dengan bekal pembelajaran bersama orang-orang yang pernah saya hadapi, saya lillahi ta'ala udah nekat apapun yang terjadi, naik turun lagi atau drop lagi, saya udah yakin sama Allah saya akan berkarya di bidang makanan yang sesuai apa harapannya para jamaah umroh atau jamaah haji atau mukimin atau orang Indonesia yang menikah sama orang-orang Timur Tengah termasuk Saudi Arabia. Bagi Chef Omar, kuliner tak sekedar urusan memasak. Makanan adalah cerita tentang ekonomi, kesehatan, psikologi, dan hubungan antar manusia. Dari setiap pesanan ia belajar membaca karakter. Ada yang suka pedas, ada yang menyukai rasa gurih, dan baginya setiap tamu membawa cerita yang berbeda. Secara global, food kuliner itu mencakup semua ilmu. Bisa merasakan berbagai macam karakter juga ketika ada tamu ngobrol sesaat, sebentar, mungkin nanya-nanya sebentar. Itu kadang saya ngambil sisi positifnya, membaca karakter mereka supaya saya lebih memahami dan akhirnya saya bisa menciptakan rasa gitu. Meski tak pernah mengenyam pendidikan formal kuliner, Omar belajar secara otodidak. Hingga satu hari ia memberanikan diri mengikuti audisi MasterChef Indonesia. Bahkan saat pendaftaran telah ditutup, ia tetap datang membawa harapan. Dan keberanian itu membukakan pintu. Pengalaman tersebut menjadi titik penting yang memperluas wawasan dan jaringan persahabatannya. Omar meyakini banyak berkah dari profesinya sebagai tukang masak atau chef. Dan pekerjaan yang paling mahal sebetulnya tukang masak. Tamu negara dimanapun, kerajaan dimanapun paling tinggi, ketika ada tamu yang disuguhkan pertama kali pasti makanan. Yang membuat tukang masak. Jadi nikmatnya, berkahnya terjun di dunia makanan itu berkahnya banyak. The Java Signature menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa. Cita rasa Indonesia tetap menjadi identitas, namun tingkat pedas dan karakter menu disesuaikan dengan selera konsumen dari berbagai negara, khususnya Indonesia. Bakso dan masakan Nusantara tak lagi hanya menjadi milik Indonesia, tetapi menjadi bahasa yang bisa dinikmati siapa saja. Dan mimpinya belum selesai. Selanjutnya, Chef Omar ingin mengembangkan catering, transportasi jemaah, hingga central kitchen untuk melayani jemaah umroh dan haji. Kepuasan saya ketika saya orang kampung, nggak sekolah, belajar otodidak dalam bidang memasak, terus masakannya bisa diterima di semua lidah ibaratnya. Itu suatu kebanggaan bagi saya yang luar biasa, karena saya orang kampung, orang desa, bisa membuat masakan dan bisa diterima di lidah mereka. Dan itu kayak ngimpi tapi itu terjadi gitu. Lahir dari keluarga sederhana, lulusan SMP, pernah nyantri, pernah merasakan kerasnya merantau, namun ada satu pesan dari ibunya yang terus ia pegang. Jangan pernah serakah terhadap dunia dan jangan menyakiti orang lain meskipun kita disakiti. Pesan almarhum ibu saya di saat sedang sakit, jangan pernah serakah dengan dunia karena dunia itu sebentar. Terus yang kedua yang sampai saat ini saya ingat, jangan pernah menyakiti orang walaupun orang itu udah melukai saya. Dari Madinah, Chef Omar terus meracik satu keyakinan bahwa makanan bukan hanya untuk mengenyangkan,
tetapi juga untuk meninggalkan karya yang akan terus dikenang. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 remaja tewas dan 1 orang lainnya luka bakar akibat kebakaran yang melalap rumah warga di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat pada hari Minggu 21 Juni 2026. Korban tewas terbakar karena tertidur pulas saat rumahnya dilalap si jago merah pada subuh hari. Inilah detik-detik video amatir warga yang merekam si jago merah melahap rumah di Kecamatan Banjarwaringin, Garut, Jawa Barat pada Minggu 21 Juni 2026. Peristiwa kebakaran ini terjadi di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, sekira pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari konsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan. Dalam waktu singkat, api menjalar ke berbagai ruangan saat para penghuni tengah tertidur pulas. Sejumlah penghuni berhasil menyelamatkan diri keluar dari rumah, namun naas 2 orang lainnya terjebak dalam kobaran api dan dinyatakan tewas di tempat. Berdasarkan hasil identifikasi aparat setempat, jumlah korban dalam insiden ini berjumlah 3 orang, 1 alami luka-luka dan 2 lainnya tewas terbakar. Kebakaran yang terjadi pada pukul 4.30 di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, dengan mengakibatkan korban meninggal dunia, ada 2 orang korban meninggal dunia serta ada 1 korban luka-luka, dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah. Untuk korban diidentifikasi ada 3 korban yang mengalami dalam kejadian ini, yang 1 korban luka-luka dan segera langsung dilarikan ke Puskesmas Banjarwangi, dan yang 2 korban teridentifikasi meninggal dunia. Petugas bersama pihak terkait masih melakukan pendataan kerugian material dan menyelidiki lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran. Kedua korban yang meninggal dunia telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Adapun korban yang mengalami luka bakar saat ini masih menjalani perawatan dan pemantauan intensif oleh tim medis. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas kepolisian mengamankan puluhan orang di arena judi sabung ayam di salah satu rumah di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas menetapkan 6 orang sebagai tersangka dan menyita ayam aduan, uang tunai, serta perlengkapan arena sebagai barang bukti. Aparat unit Jatantras bersama Samapta Polrestabes Makassar menggerebek rumah yang dijadikan arena judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas mendapati puluhan orang yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dalam penggerebekan ini. Selain itu, petugas juga menyita beberapa ekor ayam lengkap dengan perlengkapan arena aduan serta uang tunai senilai 5 juta rupiah. Puluhan orang beserta barang bukti kemudian dibawa menggunakan mobil patroli ke Mapolrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari 52 orang yang diamankan, 6 diantaranya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah AL, pemilik rumah, kemudian A, seorang petani, S, ST, dan H, yang berprofesi sebagai wira swasta, serta I, yang merupakan buruh harian. Tanggal 18 Juni 2026 sekitar pukul 21 sampai pukul 23.30 anggota kami unit Jatantras itu melakukan penggerebekan terkait tindak pidana perjudian, di mana perjudian itu menggunakan sarana ayam, jadi biasa dikatakan bahwa judi sabung ayam. Kalau di sini barang bukti yang kita sita itu adalah 2 ekor ayam, terus 6 buku catatan register dan dalam permainan, uang tunai kurang lebih 5 juta, 3 buah tempat arena, dan 2 buah timer digital. Waktu timer digital itu membatasi waktu pertandingan. Aktivitas judi sabung ayam ini diketahui dikoordinasikan melalui grup WhatsApp untuk menentukan jadwal dan lokasi permainan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 426 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 3 tahun penjara.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, prosesi pengecoran Rupang Buddha Nusantara pada bagian kepala atau Mustaka Rupang Buddha Nusantara dilaksanakan di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal ini dilakukan seiring memperingati Sangha Theravada Indonesia yang memasuki usia setengah abad atau 50 tahun untuk menyambut tahun kencana tersebut. Dengan mengusung tema menapaki jalan mulia, bersumbangsi untuk negeri, Panitia Nasional menyelenggarakan berbagai kegiatan yang salah satunya adalah pengecoran Rupang Buddha Nusantara di berbagai pulau di Indonesia. Tahap pengecoran bagian kepala atau Mustaka Rupang Buddha Nusantara dilaksanakan di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu malam. Tampak antusias ribuan umat Buddha se-Jabodetabek dan Pulau Jawa hadir dalam perayaan Tahun Sangha Theravada Indonesia STI ke-50 tahun atau setengah abad. Para umat dengan khusyuk mengikuti segala prosesi di mana rangkaian acara dimulai dengan menukarkan koin logam untuk bahan baku pengecoran. Rupang Buddha yang nantinya dirangkai hingga memiliki tinggi 5 meter ini dikenal dengan sebutan Rupang Buddha Nusantara dan nantinya akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Diketahui pada Mei 2025, Rupang Buddha ditemukan di reruntuhan kompleks Candi Sewu. Berdasarkan temuan ini, panitia menjadikannya sebagai prototipe dalam pembuatan Rupang Buddha Nusantara dengan sikap tangan Bumi Sparsa yang memiliki makna bumi sebagai saksi dari kumpulan kebajikan. Pembuatan menggunakan prototipe ini dikerjakan seniman Sugito Sutarmin dari Amarta Art Studio. Di dalam mengisi rangkaian Tahun Kencana ini, salah satu event yang dibuat adalah pembuatan Rupang Buddha Nusantara yang dilakukan di berbagai wilayah perwakilan Nusantara. Kita telah melewati 6 kota sebagai perwujudan dari 6 pulau, mulai dari Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan ini merupakan bagian dari yang terakhir. Dan Rupang Buddha Nusantara adalah sebutan bagi kami bahwasanya Rupang Buddha ini memang dibuat dari Nusantara-Nusantara dan nanti disatukan menjadi Rupang Buddha. Rupang Buddha ini nanti setelah menjadi tingginya adalah 5 meter. Jadi cukup besar dan akan ditempatkan di wihara yang ada di Ibu Kota Negara, IKN. Kita tahu bahwa sejak didirikan STI ini tentu visinya sangat kuat, misinya pun juga sangat terukur. Sehingga hari ini penandaan dengan pengecoran Rupang Buddha dengan pilihan Mudra Bumi Sparsa ini menjadi sebuah momentum yang sangat baik sekali dalam pemahaman kami dari Kementerian Agama khususnya bahwa Bumi Sparsa jadi saksi bahwa STI telah berkiprah selama 50 tahun. Dan untuk mana itu ke depan akan merumuskan kembali visi 50 tahun ke depan. Dan apa yang dirumuskan, saya melihat keterlibatan para umat untuk bersama-sama berpartisipasi kontribusi dalam rangka perwujudan Rupang Buddha Nusantara ini menjadi sangat penting. Upacara pengecoran ini menjadi simbol persatuan bagi umat Buddha dalam peringatan setengah abad Sangha Theravada Indonesia, di mana logam yang digunakan dalam pengecoran ini sepenuhnya adalah donasi dari umat Buddha. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang ibu rumah tangga diamankan warga setelah terpergok mencuri 100 renceng sampo, belasan liter minyak goreng hingga kopi di toko grosir di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Dari pemeriksaan petugas, kedua pelaku merupakan residivis kasus serupa. Kamera CCTV di sebuah toko grosir di kawasan Kemiling, Bandar Lampung, merekam aksi 2 ibu rumah tangga saat melakukan pencurian. Kedua pelaku berinisial IR, warga Bandar Lampung, dan ROS, warga Pringsewu ini terlihat berpura-pura menjadi pembeli untuk mengambil sejumlah barang dagangan. Saat karyawan sibuk melayani pelanggan yang ramai, barang-barang ini dipindahkan ke dalam kendaraan yang sudah disediakan pelaku lainnya di luar lokasi. Setelah menyadari kehilangan barang, pemilik toko beserta warga langsung mengamankan 2 pelaku,
kemudian menyerahkannya ke polisi. Sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut keduanya merupakan residivis kasus serupa yang sudah berulang kali melakukan aksi pencurian dengan modus yang sama. Barang bukti yang diamankan antara lain 100 renteng sampo, 12 liter minyak goreng, kopi, dan sejumlah pakaian dengan total kerugian mencapai 3 juta rupiah. Untuk aksinya, kebetulan pelaku ini bertiga, yang satu supir. Untuk pada saat melakukan tadi pengutilan atau pencuriannya itu, mereka berdua, yaitu saudari IR dan saudari ROS. Dua orang pelaku ini sudah melakukan untuk di Bandar Lampung ini. Yang pertama yaitu tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Kapolres bahwasanya ada salah satu pelaku berinisial ROS pernah melakukan juga atau pernah melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu di daerah Kedaton, yaitu MBK. Untuk yang kedua yaitu di Kemiling, pada saat ini yang kami laksanakan penangkapan yaitu di Toko Gali. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui kemungkinan adanya pelaku lain yang turut terlibat. Sementara kedua pelaku bakal dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Dari Bandar Lampung, Immanuel Siborangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian kendaraan bermotor di dalam Gang Ciparai, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang beraksi di siang hari di pemukiman padat penduduk. Inilah rekaman kamera CCTV saat komplotan pencurian kendaraan bermotor beraksi di dalam Gang Ciparai, Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 19 Juni 2026 siang. 2 orang berboncengan sepeda motor memakai helm, melintas dalam gang dan mengintai situasi di sekitar lokasi. Para pelaku yang berboncengan lalu turun dari motor mendekati kendaraan yang diincar, sementara satu pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi. Pelaku menggasak sepeda motor incaran dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, memanfaatkan momen sepi di saat warga tengah beristirahat, langsung menyatroni motor warga yang terparkir di depan rumah dan membawanya kabur dari lokasi. Putri sang pemilik motor mengatakan dirinya baru mengetahui motornya dicuri ketika selesai beristirahat dan ingin pergi bekerja. Pagi saya kerja, itu saya motor taruh di sana. Emang kebetulan saya itu motor balikin motor, ditaruh di sana. Saya istirahat dulu, sekitar jam 1 jam 2 itu saya mau berangkat kerja. Saya siap-siap, bubar, mandi dan lain-lain. Pas jam 3 kurangan saya keluar, itu motor udah nggak ada. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan ke kepolisian. Korban berharap agar polisi dapat cepat menangkap kedua pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pasangan suami istri diamankan warga usai tertangkap tangan mencuri sepeda motor di Kampung Bulak Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada hari Sabtu 20 Juni malam. Keduanya kemudian diamankan oleh petugas kepolisian ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Ratusan warga di Kampung Bulak Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur mengerumuni dan menghakimi pelaku pencurian kendaraan bermotor yang tertangkap tangan Sabtu 20 Juni 2026 malam. Kemarahan warga tak terbendung sehingga pelaku menjadi sasaran amuk massa sebelum akhirnya diamankan oleh pengurus lingkungan setempat untuk mencegah tindakan yang lebih parah. Berdasarkan keterangan korban, sepeda motor yang diparkir di depan warung saat ditinggal berbelanja diduga dibawa kabur oleh pelaku yang beraksi bersama istri dan anaknya. Aksi pelaku berhasil digagalkan setelah warga mengetahui kejadian dan segera melakukan pengepungan hingga pelaku berhasil ditangkap. Lagi mampir ke warung, terus motor saya diambil. Ya, sama maling. Ya. Motor apa yang hilang? Motor Vario hitam 125. Dia berapa orang? 3 orang. Suami, istri, sama anak. Tiba-tiba saya keluar sekitar 1 jam setelah motor diambil, itu motor udah nggak ada. Petugas kepolisian datang dan mengamankan pelaku bersama istri dan anaknya ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum.
Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait aksi solidaritas menuntut pembebasan relawan Gaza. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari warga Gaza menggelar prosesi pemakaman untuk 3 warga Palestina, termasuk juru kamera Al Jazeera Mubashir Ahmad Wahsan yang gugur dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Bureij, Gaza Tengah. Insiden ini kembali menyorot keselamatan jurnalis yang bertugas di tengah konflik berkepanjangan. Keluarga dan warga berkumpul mengelilingi jenazah para korban sambil melangsungkan prosesi pemakaman dan menyampaikan duka mendalam. Koresponden Al Jazeera Ashraf Al-Siraj menegaskan kematian rekannya tidak akan menghentikan kerja jurnalistik di Gaza. Ia menyatakan para jurnalis akan terus menyampaikan informasi meski menghadapi resiko besar. لماذا قتلت إسرائيل أحمد وشاح؟ لأنه يغطي الفقراء، لأنه يغطي أن إسرائيل دمرت المدارس، لأنه يقول إن إسرائيل دمرت المستشفيات، لأنه يقول إن إسرائيل تحاصر الفلسطينيين في قطاع غزة. لهذا السبب قتل أحمد وشاح، لهذا السبب قتل محمد وشاح، لهذا السبب قدمت قافلة من الزملاء الصحفيين أكثر من 263 صحفيا يقتلون، ونحن نودعهم في ذات المكان. قبل شهرين ودعنا محمد وشاح الذي قتلته إسرائيل أيضا. ماذا تريد منا؟ تريد منا أن نسكت؟ لن نسكت. ها هي تقتل ونحن نتحدث ونقول للعالم أجمع إن هنا قضية يجب أن يعرفها العالم، إن إسرائيل تقتلنا، إسرائيل تبيدنا وتحرمنا من التعليم وتحرمنا من الدواء، تحرمنا من أبسط مقومات الحياة. Menurut Pusat Media Palestina, serangan yang terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026 menewaskan Ahmad Washah yang berusia 25 tahun serta menyebabkan sejumlah orang terluka. Di sisi lain, militer Israel menyatakan operasi tersebut menargetkan sosok yang disebut sebagai operatif sayap militer Hamas yang juga bekerja sebagai jurnalis foto Al Jazeera. Dalam pernyataannya, IDF menyebut target dihabisi dalam serangan presisi di Gaza Tengah. Al Jazeera menolak tuduhan tersebut dan menyatakan pihaknya Israel berulang kali menyampaikan klaim yang mereka sebut tidak berdasar terhadap staf media. Menurut jaringan tersebut, langkah itu digunakan untuk membenarkan penargetan terhadap jurnalis yang meliput kondisi di Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis dan pendukung Palestina berunjuk rasa di depan Kementerian Luar Negeri Spanyol di Madrid. Mereka menuntut pembebasan 10 relawan kemanusiaan yang ditahan di Libya saat dalam misi mengirimkan bantuan untuk Gaza. Dalam aksi solidaritas di kota Madrid, Spanyol, para peserta membawa bendera Palestina serta spanduk bertuliskan tuntutan pembebasan para relawan yang masih ditahan. Mereka juga menyerukan agar pemerintah Spanyol meningkatkan upaya diplomatik untuk memastikan keselamatan dan kepulangan para relawan. 10 relawan itu berasal dari berbagai negara, termasuk Spanyol, Polandia, Italia, Amerika Serikat, Argentina, Portugal, dan Tunisia. Mereka ditahan di dekat kota Sirte pada 24 Mei lalu saat mengikuti konvoi darat Global Sumut yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. O sea, la fe de vida ya la tenemos, o sea, sabemos que están vivos, porque hemos pasado un momento muy, muy feo cuando no sabíamos si estaban vivos o no. Ahora sabemos que están así, pero que están con interrogatorios interminables que psicológicamente les están haciendo daño. Entonces, por eso pedimos la liberación inmediata, porque además es lo que correspondería, no tienen ningún cargo contra ellos. Salah satu relawan yang ditahan adalah Alicia Armesto, jurnalis asal Spanyol yang juga menjabat sebagai sekretaris teknis Serikat Jurnalis Madrid. Kasus ini telah memicu kecaman dari berbagai organisasi profesi dan federasi jurnalis internasional yang menuntut pembebasan tanpa syarat.
Para pengunjuk rasa menilai langkah pemerintah Spanyol belum cukup kuat untuk menyelesaikan situasi tersebut. Creo que el gobierno español no está haciendo lo suficiente porque no es una prioridad para el gobierno. De hecho, digamos, no ha puesto ninguna sanción a Israel. Pihak otoritas Libya menyatakan para relawan ditahan karena tidak melengkapi prosedur hukum dan izin yang diperlukan untuk melintasi wilayah mereka. Sementara itu, konvoi Global Sumut yang terdiri dari lebih dari 200 peserta dari 35 negara terpaksa mengakhiri misinya pada akhir Mei setelah penahanan tersebut terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir selama dirinya masih menjabat. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berlangsungnya pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mencari penyelesaian konflik. And I say to you now what I said at my brother's grave just a few hours ago. Today, I said, no matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. Berbicara dalam JNS International Policy Summit 2026 di Yerusalem, Netanyahu menegaskan bahwa apapun hasil negosiasi yang berlangsung dengan atau tanpa kesepakatan, Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir. Pernyataan ini disampaikan saat Amerika Serikat dan Iran masih melanjutkan perundingan di Bergenstock, Swiss. Delegasi Amerika dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance, sementara Iran diwakili Ketua Parlemen Mohammad Bagher Kalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Sebelumnya, kesepakatan sementara antara Washington dan Teheran menyerukan penghentian operasi militer di seluruh front, termasuk Lebanon. Meski demikian, Israel menyatakan tidak menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Iran menegaskan bahwa penghentian perang di Lebanon menjadi prioritas utama dalam perundingan damai dengan Amerika Serikat yang berlangsung di Bergenstock, Swiss. Menilai gencatan senjata di Lebanon menjadi kunci bagi kelanjutan negosiasi dan penyelesaian konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Anggota tim negosiasi ekonomi Iran, Hossein Ghorbanzadeh, mengatakan bahwa isu Lebanon menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan bilateral maupun multilateral yang berlangsung di Bergenstock. Menurutnya, tanpa terwujudnya gencatan senjata di Lebanon, negosiasi mengenai isu-isu lain akan sulit dilanjutkan. Ghorbanzadeh menyebut penekanan terhadap penghentian perang di Lebanon disampaikan langsung oleh delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Kalibaf. Pihaknya optimis hasil konkret dapat dicapai menjelang berakhirnya sesi perundingan hari ini. Selain isu keamanan, pembahasan juga mencakup pencabutan sanksi terhadap Iran. Ghorbanzadeh mengatakan delegasi Qatar menunjukkan kesiapan untuk membahas klausul 11 dalam kesepakatan yang mencakup pelepasan aset-aset Iran. Sementara itu, klausul 10 mengenai pengecualian sementara sanksi terhadap minyak dan produk turunannya. Ia menyebut draft final telah diselesaikan. Iran berharap pengecualian dan pelonggaran sanksi tersebut dapat segera diberlakukan dalam waktu dekat. Perundingan Iran dan Amerika Serikat di Bergenstock dimediasi oleh Pakistan dan Qatar. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance memimpin delegasi Washington didampingi Steve Witkoff dan Jared Kushner. Sementara itu, delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Kalibaf bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah penting menuju tahap berikutnya dalam negosiasi damai antara kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga desa Dibin di distrik Marjayon, Lebanon Selatan mulai kembali ke kampung halaman mereka setelah penarikan pasukan Israel. Namun kepulangan itu disambut pemandangan kehancuran luas dengan rumah dan bangunan yang berubah menjadi reruntuhan. Rekaman video menunjukkan warga menyusuri jalan-jalan desa sambil menyaksikan kerusakan dan mencari sisa harta benda di antara puing-puing bangunan. Sejumlah rumah terlihat rata dengan tanah meninggalkan kenangan kehidupan yang pernah berlangsung di kawasan tersebut. Salah satu warga, Yahya, menggambarkan kondisi desa seperti dilanda gempa atau letusan gunung berapi.
Menurutnya selama ini warga hanya bisa menyaksikan penembakan dari kejauhan dan tidak diizinkan untuk kembali masuk. Warga lain Imad Suwaid menjelaskan bahwa tentara Lebanon sebelumnya menutup akses menuju desa untuk menjamin keselamatan penduduk. Namun meski menghadapi kerusakan besar, banyak keluarga tetap merasa bersyukur dapat kembali ke rumah mereka. Menurut media nasional Lebanon, tim dari Resimen Teknik Militer bersama satuan lain telah memulai operasi pemulihan dan pembersihan di Dibin dan Balat. Sebelumnya, militer Israel menetapkan garis yang disebut sebagai Yellow Line di Lebanon Selatan untuk membatasi akses warga ke area yang masih berada dalam pengawasan mereka. Pemulangan warga ini terjadi di tengah dinamika diplomatik menyusul kesepahaman yang diklaim dicapai antara Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan konflik di berbagai front termasuk Lebanon. Namun Israel menegaskan tidak menjadi pihak dalam kesepakatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Delegasi Iran tiba di Swiss untuk melakukan pembahasan teknis bersama Amerika Serikat terkait implementasi nota kesepahaman yang ditandatangani guna mengakhiri konflik di kawasan Timur Tengah. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju kesepakatan jangka panjang di tengah situasi keamanan yang masih bergejolak di kawasan. Rekaman video menunjukkan delegasi Iran tiba di Swiss pada Sabtu malam waktu setempat. Rombongan dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran, Muhammad Baghir Ghalibaf, dan tiba menggunakan pesawat bertuliskan Ninab 168. Nama tersebut digunakan sebagai penghormatan kepada anak-anak dan staf sekolah putri Sajareh Tayyebah yang tewas dalam serangan rudal sebelumnya. Pembicaraan dijadwalkan berlangsung di resort Bukingstock, Swiss, dengan mediasi dari Qatar, Pakistan, dan Swiss. Ketiga negara berupaya mengubah nota kesepahaman sementara menjadi dasar bagi penyelesaian konflik yang lebih permanen. Menurut laporan media, utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, dan Jared Kushner telah berada di Swiss untuk mengikuti perundingan. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, juga dikabarkan dalam perjalanan menuju Bukingstock dan diperkirakan akan bergabung dalam pembahasan tersebut. Negosiasi sebenarnya dijadwalkan dimulai pada Sabtu, namun agenda itu ditunda menyusul kembali memanasnya pertempuran antara Israel dan Hezbollah di Lebanon. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani nota kesepahaman dengan Iran di Istana Versailles pada Rabu lalu. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menandatangani dokumen yang sama di Iran, sementara Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menambahkan tanda tangannya di Islamabad. Nota kesepahaman tersebut berisi 14 poin yang menyerukan penghentian segera operasi militer di seluruh front konflik, termasuk di Lebanon. Meski demikian, Israel menegaskan tidak menjadi bagian dari kesepakatan tersebut dan masih melanjutkan operasi militer di wilayah Lebanon Selatan. Dalam kesepakatan itu, Iran berkomitmen membuka kembali jalur perdagangan melalui Selat Hormuz secara gratis selama 60 hari. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat berjanji memulai pencabutan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran secara langsung dan menyelesaikan proses tersebut dalam waktu 30 hari. Hasil pembahasan di Swiss akan menjadi penentu arah implementasi kesepakatan Iran dan Amerika Serikat sekaligus menjadi ujian bagi upaya perdamaian di Timur Tengah yang masih diliputi ketegangan bersenjata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Teheran tidak akan melepaskan haknya untuk melakukan pengolahan uranium. Iran menyebut langkah tersebut merupakan hak nasional yang tidak dapat dinegosiasikan meski pembahasan dengan Amerika Serikat masih berlangsung. Berbicara di Teheran, Pezeshkian menyatakan tim negosiasi Iran akan terus melanjutkan perundingan dengan teguh dan penuh keyakinan. Namun menurutnya, Iran tidak akan tunduk pada tekanan maupun membiarkan hak pengelolaan uraniumnya dicabut. Pezeshkian juga menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini mulai mengakui hak-hak Iran dalam program nuklirnya. Sementara itu, Qatar mengumumkan dimulainya KTT Danau Lucerne yang mempertemukan perwakilan Iran dan Amerika Serikat dengan mediasi Qatar dan Pakistan. Perundingan difokuskan pada gencatan senjata regional, masa depan Selat Hormuz dan program nuklir Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan terhadap pos komando drone dan infrastruktur yang digunakan pasukan Ukraina. Operasi disebut menargetkan sejumlah titik di Kharkov, Kiev, Sumy,
Chernigov, serta wilayah Donetsk yang masih dikuasai Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, serangan dilakukan menggunakan bom udara FAB-500 dan rudal udara jarak jauh. Moskow mengklaim bom FAB-500 menghancurkan pos komando drone milik Brigade Reaksi Cepat keempat Garda Nasional Ukraina di dekat Svetloye. Sementara itu, rudal udara KH-39 diklaim menghantam pos komando Brigade Mobile ke-115 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Nizhnyaya Zufarka. Dalam laporan operasionalnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan Rusia telah melancarkan 56 serangan udara dalam 24 jam terakhir. Ukraina juga menyebut Rusia menjatuhkan 163 bom pandu dan mengerahkan lebih dari 6.300 drone dalam periode yang sama. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung sejak Februari 2022 setelah Moskow mengakui kemerdekaan Donetsk dan Lugansk. Rusia menyebut Ukraina gagal menjalankan kesepakatan Minsk dan menuntut status netral serta penolakan terhadap keanggotaan NATO. Di sisi lain, pemerintah Ukraina menyebut langkah tersebut sebagai invasi dan memberlakukan darurat militer di tengah berlakunya sanksi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap Moskow. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Cochabamba, Bolivia merayakan Tahun Baru Andes Amazonia ke-5534 dengan menggelar ritual tradisional untuk menyambut titik balik musim dingin. Dalam upacara ini, masyarakat memberikan persembahan kepada Pachamama atau Ibu Bumi, termasuk pengorbanan lama sebagai bagian dari tradisi leluhur. Perayaan digelar di situs seremonial Inca Rekai yang terletak di wilayah Sipe-Sipe, Cochabamba. Warga berkumpul sejak dini hari untuk menyambut sinar matahari pertama sambil mengikuti berbagai ritual adat. Alunan musik tradisional, tarian, serta prosesi persembahan mewarnai jalannya perayaan yang menjadi bagian warisan budaya masyarakat Andes. Dalam ritual yang dikenal sebagai Wilancha, seekor lama dikorbankan sebagai persembahan kepada Pachamama. Darah hewan tersebut dipercaya melambangkan kesuburan dan harapan akan musim tanam yang melimpah. Bagi masyarakat setempat, tradisi ini bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan wujud rasa syukur atas keberlanjutan siklus alam dan hasil pertanian yang menjadi sumber kehidupan mereka. Quizás es una tradición antiquísima, ¿no? De milenaria, de años y años. Quizás ya estaban un poco en el olvido. Sin embargo, desde el siglo anterior, de 1990, por ejemplo, se ha ido recuperando este ritual, esta gran festividad del Intihuatana, Año Nuevo Andino Amazónico. Principalmente ha sido esto es el centro principal de Cochabamba, Inca Racay, un lugar donde vivían los incas. Era un buen observatorio para ver toda la producción de los diferentes pisos ecológicos del valle. Penyelenggara menyebut Cochabamba menjadi salah satu pusat utama kebangkitan kembali tradisi Tahun Baru Andes Amazonia yang berakar kuat pada peradaban Inca. Hingga kini ritual tersebut terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan penghormatan terhadap alam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lebih dari 22.000 pecinta olahraga mengikuti ajang Nike Race di Moskow, Rusia. Lomba lari malam tahunan yang memasuki penyelenggaraan ke-13 ini menjadi salah satu event olahraga paling dinanti oleh warga dan wisatawan di ibu kota Rusia. Ribuan pelari memadati jalur lomba sepanjang 10 km yang digelar sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari waktu setempat. Para peserta berlari menyusuri sejumlah tepi sungai dan kawasan ikonik di Moskow yang diterangi gemerlap lampu malam. Sepanjang rute, suasana semakin meriah dengan dukungan para penonton yang membawa spanduk dan papan semangat untuk menyemangati para pelari. Garis finish ditempatkan di University Square dekat gedung utama Universitas Negeri Moskow Lomonosov. Lokasi tersebut menjadi titik akhir perjuangan ribuan peserta yang berhasil menyelesaikan lomba dengan penuh semangat. Sebagai bentuk apresiasi, seluruh peserta yang berhasil menuntaskan lomba menerima medali khusus sebagai kenang-kenangan. Night Race Moskow tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana promosi gaya hidup sehat dan kebersamaan di tengah masyarakat.
Penyelenggara berharap Night Race dapat terus menarik minat masyarakat untuk beraktivitas fisik serta menjadi salah satu ikon event olahraga tahunan di Moskow. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri India Narendra Modi bergabung dengan puluhan ribu warga dalam perayaan Hari Yoga Internasional di kota Kolkata pada hari Minggu waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, Modi mengajak masyarakat menjadikan yoga sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan aktivitas sehari-hari. Ribuan peserta memadati kawasan Red Road di Kolkata untuk mengikuti sesi yoga massal yang digelar dalam rangka Hari Yoga Internasional. Rekaman video menunjukkan Narendra Modi, Perdana Menteri India, berlatih yoga bersama masyarakat dengan melakukan berbagai gerakan secara serentak. 35.000 orang diperkirakan berpartisipasi dalam kegiatan yang mengusung tema Yoga for Healthy Aging atau yoga untuk penuaan sehat. Dalam sambutannya, Modi menegaskan bahwa yoga kini telah menjadi gerakan global yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara dan latar belakang. पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। Menurutnya, yoga bukan hanya sekedar olahraga, melainkan juga menjadi sarana untuk menyatukan kesadaran, energi, dan kehidupan manusia. Modi menyebut bahwa kekuatan yoga terletak pada kemampuannya membangun kebersamaan dan menciptakan hubungan antar manusia di seluruh dunia. Modi juga menyoroti program pemerintah India bertajuk Yoga 365 yang bertujuan memperluas partisipasi masyarakat dalam praktik yoga sepanjang tahun. Menurutnya, jutaan orang dari lebih dari 130 negara telah berpartisipasi dalam program daring selama 100 hari terakhir. Acara ditutup dengan interaksi Modi bersama peserta dan peninjauan sesi yoga massal yang terus berlangsung di lokasi kegiatan. Hari Yoga Internasional kembali menjadi ajang perayaan global yang mendorong gaya hidup sehat, sekaligus memperkuat posisi yoga sebagai warisan budaya India yang telah mendunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan hingga puluhan demonstran turun ke jalan di London untuk memperingati 10 tahun referendum Brexit yang memutuskan Inggris keluar dari Uni Eropa. Dalam aksi tersebut, para peserta menyebut Brexit sebagai kesalahan besar dan mendorong pemerintah Inggris untuk kembali bergabung dengan blok Uni Eropa. Rekaman video menunjukkan massa berkumpul di stasiun Underground Temple dengan membawa bendera Inggris dan Uni Eropa sebelum bergerak menuju Parliament Square. Demonstran juga membawa berbagai spanduk dengan tulisan seperti Rejoin the EU, Brexit Still Suck, hingga kritik terhadap sejumlah tokoh politik Britania. Menurut panitia aksi dari National Rejoin March, dukungan publik untuk kembali ke Uni Eropa dinilai masih cukup tinggi berdasarkan berbagai jajak pendapat. Salah satu pengunjuk rasa menyatakan publik telah disalah informasi dalam kampanye referendum Brexit pada 2016. Ia menyebut janji pendanaan untuk layanan kesehatan nasional tidak terwujud sebagaimana diklaim saat kampanye. Pengunjuk rasa lain menilai keputusan keluar dari Uni Eropa telah menurunkan standar hidup masyarakat Britania. Ada pula demonstran yang menyinggung kemungkinan interferensi pihak asing dalam referendum tersebut. Brexit sendiri terjadi setelah referendum pada tahun 2016 menghasilkan 51,9% suara untuk keluar dari Uni Eropa. Hasil itu memicu perubahan besar dalam arah kebijakan luar negeri dan ekonomi Inggris dalam satu dekade terakhir. Demonstrasi peringatan 10 tahun Brexit kembali memunculkan perdebatan lama di Inggris terkait keuntungan dan dampak keluarnya negara tersebut dari Uni Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga memadati jalanan Paris, Prancis dalam aksi bertajuk March Against Racism atau Mars melawan rasisme. Aksi ini digelar sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran atas diskriminasi dan menguatnya pengaruh kelompok sayap kanan jauh di Prancis.
Para peserta berkumpul di pusat kota Paris sebelum melakukan pawai sambil membawa spanduk dan plakat bertuliskan pesan-pesan anti-rasisme. Mantan anggota Parlemen Eropa, Jean-Luc Mélenchon juga terlihat bergabung dalam barisan aksi bersama ribuan peserta lainnya. Sementara itu, aksi ini digagas oleh Wali Kota Saint-Denis, Bali Bagayoko, dan didukung berbagai kelompok masyarakat serta tokoh politik sayap kiri Prancis. Dalam orasinya, penyelenggara menegaskan bahwa mobilisasi masyarakat menjadi jawaban terkuat untuk menghadapi menguatnya gerakan sayap kanan jauh di Prancis. Face à l'extrême droite, une seule réponse solide existe. La mobilisation de chacun et chacune d'entre nous. Pas uniquement des formations politiques, mais aussi de celles et ceux qui font l'honneur en fin de compte des valeurs du pays, c'est-à-dire vous, vos voisins, vos voisines, les jeunes, tous celles et ceux aujourd'hui qui voient avancer l'extrême droite et qui disent, yeux dans les yeux, que nous ne laisserons pas faire. Résistance! Résistance! Selain menyuarakan penolakan terhadap rasisme, para peserta juga menuntut reformasi kebijakan yang lebih inklusif terhadap kaum migran dan kelompok minoritas. Aksi ini berlangsung di tengah meningkatnya debat politik menjelang pemilihan Presiden Prancis 2027, di mana isu imigrasi dan identitas nasional masih menjadi salah satu topik utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivis di Barcelona menggelar aksi solidaritas untuk memperingati korban serangan terhadap sebuah sekolah perempuan di Minab, Iran yang terjadi pada 28 Februari lalu. Aksi ini digelar jelang perundingan damai tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Swiss pada hari Minggu waktu setempat. Rekaman video menunjukkan para pengunjuk rasa membawa foto anak-anak korban tewas dalam serangan bersama gambar pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah peserta juga membawa boneka berlumur cairan merah dan replika korban sebagai simbol protes terhadap kekerasan. Massa mengibarkan bendera Palestina dan Iran serta membawa spanduk yang mengecam Amerika Serikat dan Israel, serta para pemimpin yang dianggap bertanggung jawab atas serangan terhadap anak-anak. Massa menuntut bahwa anak-anak adalah generasi penting bagi masa depan suatu bangsa yang seharusnya dilindungi. Seorang aktivis Amerika Serikat menyatakan, Washington seringkali tidak mengakui tanggung jawab atas dampak konflik yang terjadi. Menurutnya, Amerika Serikat selalu memberikan alasan terkait konflik dan serangan yang terjadi di berbagai wilayah konflik global. Difícil creer que alguien va a aceptar la responsabilidad porque yo soy de Estados Unidos y tengo muchos años y entonces nunca he visto que se responsabilizan por el colonialismo y por el imperialismo, por las guerras que causan. Siempre tienen una excusa de hacerlo, nunca se van a tomar responsabilidades por los asesinatos y por las guerras que empiezan y las agresiones que hacen. No espero verlo en mi vida, no. Serangan di sekolah Minab disebut sebagai salah satu insiden terburuk dalam konflik yang berlangsung. Pihak Iran menyatakan hingga 170 orang tewas termasuk banyak anak-anak dalam peristiwa tersebut. Iran menuding Amerika Serikat dan Israel bertanggung jawab atas serangan itu. Namun Israel menyangkal keterlibatan dan Amerika menyebut masih melakukan penyelidikan. Aksi solidaritas di Barcelona menambah tekanan publik internasional saat perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat di tengah memanasnya ketegangan di Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dari Prabowo meminta perbaikan kompetisi demi timnas ke Piala Dunia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari Presiden Prabowo Subianto menekankan perbaikan kompetisi sepak bola nasional untuk meningkatkan kualitas timnas.
Arahan tersebut disampaikan agar Indonesia mampu melahirkan timnas yang lebih kuat dan berpeluang lolos ke Piala Dunia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pengembangan sepak bola nasional, termasuk pembenahan kompetisi dan persiapan agenda internasional seperti FIFA Series 2027. Hal tersebut disampaikan Mensesnek usai Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir serta pelatih Timnas Indonesia John Herman di kediamannya Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, 19 Juni lalu. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk mempersiapkan Timnas Indonesia agar mampu tampil di Piala Dunia. Menurutnya, seluruh upaya tersebut diarahkan untuk membangun tim nasional yang lebih kuat dan kompetitif. Sebagaimana kita ketahui kan kebetulan ini sudah jalan hampir 1 minggu lebih ya, pesta Piala Dunia 4 tahunan. Tadinya memang kita betul-betul berharap timnas kita bisa lolos tahun ini, namun sementara masih belum. Ya kalau boleh berpesan tentunya mari kita seluruh rakyat Indonesia setiap menikmati pertandingan sambil berdoa dan berharap dan menumbuhkan keyakinan bahwa suatu saat nanti timnas Indonesia harus bisa berlaga di Piala Dunia. Tentunya kan kalau kita memiliki keinginan lolos ke Piala Dunia, tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan jauh lebih matang. Mungkin beberapa event-event seperti FIFA Series yang akan berlangsung tahun depan itu juga perlu kita persiapkan dari sekarang, termasuk kalau dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum PSSI tentunya memperbaiki iklim kompetisi kita untuk bisa menghasilkan tim nasional yang hebat, yang tangguh, yang penuh semangat untuk bisa mewujudkan seluruh mimpi rakyat Indonesia, timnas lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia John Herman mengaku terhormat dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo dan menegaskan target membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Ia juga menilai dukungan pemerintah menjadi modal penting dalam mewujudkan ambisi tersebut. A big thank you for the support always to football. It's massive in our country, and we're hoping we're going to take this team to a World Cup in 2030, and we will need everyone's support. His leadership and that passion for Indonesia is important for our players to know that we have our leader behind us. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming resmi membuka Pesta Paduan Suara Gerejawati atau Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Ajang nasional ini menjadi simbol persaudaraan, toleransi, dan pemerataan pembangunan di tanah Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengapresiasi transformasi ruang terbuka publik atau RTP Borasi yang kini mampu menjadi tuan rumah perhelatan berskala nasional. Hal ini disampaikan Gibran saat membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat pada 20 Juni 2026. Saat ini RTP Borasi telah berubah menjadi ruang publik representatif yang menampung ribuan peserta Pesparawi dari seluruh Indonesia. Wapres menegaskan pembangunan nasional saat ini tidak lagi berorientasi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Karena itu Papua menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat. Pembangunan sudah tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Itulah sebabnya pembangunan Papua jadi salah satu prioritas Bapak Presiden. Mulai dari pembangunan rumah sakit, sekolah rakyat, pasar, Trans Papua, MBG, kampung nelayan. Gibran menambahkan pembangunan harus berjalan beriringan dengan terjaganya situasi yang damai dan kondusif. Hal ini sejalan dengan tema Pesparawi yang mengangkat nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Pesparawi Nasional ke-14 diikuti lebih dari 5.000 peserta, tamu, dan penggembira dari 38 provinsi.
Kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama, sekaligus menampilkan kekayaan budaya Indonesia. Pembukaan Pesparawi ditandai dengan penabuhan tifa oleh Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan defile kontingen, penampilan seni budaya, serta lagu Tanah Papua yang dinyanyikan bersama sebagai simbol cinta dan persatuan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanam bibit kakao unggulan di Manokwari Selatan, Papua Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat rehabilitasi perkebunan kakao dan mendorong Papua Barat menjadi salah satu sentra kakao nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanam bibit kakao unggulan bersama petani, mahasiswa, dan pemerintah daerah pada Sabtu 20 Juni 2026 di lahan perkebunan PT Ebresut Cokran, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Bibit yang ditanam merupakan kakao klon Trinitario varietas unggulan dan menjadi simbol dimulainya percepatan program rehabilitasi kebun kakao tahun 2026. Melalui program ini, sebanyak 2.000 hektar lahan akan dikembangkan untuk budidaya kakao berbasis agroforestry berkelanjutan yang menggabungkan produksi pertanian dengan konservasi lingkungan. Pemerintah menilai Papua Barat memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sentra kakao nasional. Saat ini mayoritas tenaga kerja di perkebunan berasal dari masyarakat adat Papua yang terlibat dalam berbagai tahap produksi kakao, mulai dari pembibitan hingga pengolahan hasil panen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi meninjau langsung Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Tasikmalaya, Jawa Barat. Kehadirannya sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif bagi anak-anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Arifah juga berdialog langsung dengan para siswa untuk memberikan motivasi. Ia meminta seluruh peserta didik agar memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tetap optimis dalam mengejar cita-cita. Menurutnya, kehadiran sekolah rakyat menjadi solusi nyata untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak. Tak hanya itu, pemenuhan hak-hak anak baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun gizi merupakan penentu utama kualitas para pemimpin bangsa di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendorong seluruh lulusan SMA Unggul Garuda untuk mengikuti seleksi beasiswa untuk berkuliah di luar negeri. Adapun seluruh siswa binaan Sekolah Unggul Garuda untuk dapat bersaing secara terbuka dengan sekolah lain di tanah air. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Ardi Vidyartini, mengungkapkan persaingan mendapatkan beasiswa terbuka secara luas. Tini menjelaskan lulusan SMA Unggul Garuda seperti salah satunya di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin harus mengikuti seleksi beasiswa Garuda Sarjana maupun beasiswa lainnya untuk mendapatkan kesempatan berkuliah di luar negeri. Saat ini para murid di SMA Unggul Garuda Transformasi memiliki keuntungan seperti program penguatan dan pembinaan sejak awal sehingga dapat bersaing dalam hal seleksi beasiswa. Hal ini disampaikan Tini saat jumpa pers di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin pada Senin pagi. Bersaing lagi. Karena mereka sudah kita berikan pembekalan, kita sudah berikan konseling khusus dan lain-lain dan berbagai program di SMA Unggul Garuda Transformasi yang tidak didapatkan di berbagai sekolah yang lain gitu ya. Jadi memang mereka bersaing lagi. Tapi tentunya kita juga memperhatikan, terutama yang sering menjadi catatan adalah bukan hanya dapat LOE di A, di B, di C, tetapi bidangnya ini sebenarnya relevan nggak sih dengan kebutuhan atau prioritas nasional gitu. Lebih lanjut, pemerintah memperhatikan relevansi program studi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan program prioritas nasional saat ini, sehingga mampu terjaring dengan tepat. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah memastikan program Sekolah Garuda tetap memberikan ruang minat bagi peserta didik di bidang sosial humaniora. Adapun memang saat ini pemerintah tengah mencetak sumber daya manusia yang unggul di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM untuk dapat bersaing dengan negara maju lainnya.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tengah mendorong talenta baru melalui program SMA Unggul Garuda Transformasi untuk bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM. Secara teknis, Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti-Saintek, Ardi Vindiartini, menjelaskan penekanan minat terhadap bidang STEM tidak mengesampingkan peran penting keilmuan sosial humaniora atau SOSHUM melalui program ini. Dirinya menekankan langkah pemerintah menggenjot talenta di bidang STEM, tak lain tak bukan adalah untuk bersaing secara kompetitif dengan negara maju lainnya yang memiliki persentase talenta STEM di atas 30 hingga 40%. Hal ini disampaikan Tini saat jumpa pers di SMA Negeri Unggulan FH Tamrin, Jakarta pada Senin pagi. Kalau misalnya buka beasiswa garuda.ri di Kemdikti-Saintek, di situ sudah ada bidang-bidangnya. Jadi adik-adik dari awal sudah diajak untuk mengeksplorasi ke situ. Tapi kita tidak bisa memaksakan kan, karena saya kayaknya nggak ke situ deh minatnya. Nah, nanti eksplorasi minatnya ini bagaimana cara mengeksplorasinya. Program itu yang juga salah satunya dikembangkan di SMA Unggul Garuda Transformasi, berkolaborasi dengan sekolah. Mungkin pernah mendengar college counseling yang tadi diceritakan oleh adik-adik yang 4 orang tadi. Kita juga bisa melihat peran dari college counseling ini menjadi sangat penting ya. Mungkin nanti dari sekolah juga bisa menceritakan bagaimana program college counselingnya sudah ada, tetapi kemudian dengan adanya program SMA Unggul Garuda Transformasi lebih matang, exposure-nya menjadi lebih banyak, college counselor-nya juga jadi lebih terpapar dengan berbagai strategi yang penting dan seterusnya. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pembangunan infrastruktur di daerah terus didorong untuk memperkuat konektivitas dan mendukung perekonomian masyarakat. Di Bengkulu, jembatan Perintis Garuda di Kelurahan Taba Penanjung kini resmi rampung dan disambut antusias oleh warga. Jembatan Perintis Garuda sepanjang 120 meter yang membentang di atas Sungai Rinduhati di Kelurahan Taba Penanjung Kota Bengkulu kini resmi selesai dibangun dan siap digunakan masyarakat. Kehadiran jembatan gantung tersebut menjadi akses penting bagi warga, khususnya untuk menuju lahan pertanian, perkebunan, dan persawahan. Pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi antara Satgas Jembatan Kodim 0407 Kota Bengkulu, pemerintah kelurahan, dan masyarakat setempat. Pembangunan jembatan Perintis Garuda juga menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas dan membuka akses masyarakat hingga ke wilayah yang sulit dijangkau. Selain mempermudah akses warga, jembatan tersebut juga diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga mendorong peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, akses penghubung yang lebih aman dan representatif kini dirasakan warga Desa Tanjung Sari, Majalengka, Jawa Barat. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memperlancar akses dan aktivitas ekonomi warga. Jembatan gantung Perintis Garuda yang berlokasi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, telah rampung dibangun dan siap dimanfaatkan masyarakat. Jembatan yang melintasi Sungai Ciyongko tersebut memiliki panjang 32 meter dan lebar 1,5 meter, dengan konstruksi yang aman untuk digunakan saat musim hujan. Pembangunan jembatan gantung Perintis Garuda merupakan bagian dari program pembangunan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas antar wilayah masyarakat pedesaan. Kehadiran jembatan memberikan manfaat langsung bagi 1.472 warga yang selama ini membutuhkan akses penyeberangan yang lebih aman dan efisien. Dalam keterangannya, Dandim 0617 Majalengka, Letkol Infanteri Fahmi Guru Rahayu menyampaikan, pembangunan jembatan ini merupakan bentuk komitmen TNI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warga pun menyambut hadirnya jembatan dengan penuh syukur dan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan TNI yang telah membangun akses jembatan. Warga mengaku kini akses transportasi dan aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah dan juga aman. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, ribuan warga yang didominasi kaum emak-emak menggelar aksi damai di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, wajan hingga tampah, mereka meminta agar program makan bergizi gratis terus dilanjutkan. Masa yang tergabung dalam kelompok emak muda ini memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Sambil membawa sejumlah peralatan dapur, mulai dari panci, penggorengan, sendok hingga tampah sayur.
Mereka menggelar aksi damai dengan tuntutan agar program makan bergizi gratis atau MBG yang diusung pemerintahan Prabowo Gibran dapat terus berlanjut. Mereka menilai program MBG sendiri dinilai tidak hanya membantu menurunkan angka stunting pada anak, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi kaum perempuan dan emak-emak. Salah satunya mempercepat undang-undang MBG. Lalu kedua, mempercepat undang-undang perampasan aset korupsi. Karena saya rakyat Indonesia, karena saya emak muda, karena kami emak-emak lebih memiliki nurani, lebih peka. Dan saat ini kalau teman-teman berpikir atau melihat banyak juga kok. Jadi jangan terlalu memojokin kebanyakan itu. Karena hari ini banyak juga yang mendukung MBG. Sehingga kami memiliki 8 tuntutan. Percepatan pengesahan Undang-Undang Makan Bergizi gratis, mempercepat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Korupsi, dukungan terhadap Koperasi Merah Putih, lalu dukungan terhadap program Sekolah Rakyat, dukungan terhadap Ketahanan Pangan Nasional dan Proyek Strategis Nasional PSN, dan menjaga persatuan bangsa melawan segala bentuk provokasi. Ketujuh, evaluasi terhadap pejabat yang tidak berkompeten dan tidak mendukung percepatan program pemerintahan atau pejabat bermuka dua. Dan terakhir, dukungan terhadap berkelanjutan kepemimpinan Prabowo Gibran. Selain menyuarakan keberlanjutan program MBG, masa juga menuntut 8 poin penting, salah satunya adalah percepatan pengesahan UU Makan Bergizi Gratis dan UU Perampasan Aset Korupsi. Mereka berkomitmen akan terus konsisten mengawal jalannya pemerintahan agar program ini bisa dirasakan secara merata di seluruh Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Rizwanto Ahmad melaporkan. Pemerintah berencana akan mengombinasikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Jawa dengan penanaman hutan mangrove. Langkah ini dinilai efektif sebagai perlindungan alami kawasan pesisir serta dapat menekan biaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan pembangunan Giant Sea Wall menjadi kebutuhan mendesak, mengingat wilayah Pantura Jawa menghadapi ancaman akibat kenaikan muka air laut. AHY mengatakan sejumlah wilayah di Pantura mengalami penurunan muka tanah sekitar 5 hingga 20 cm per tahun. Oleh karena itu, pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang lebih dari 500 km yang akan dikerjakan secara bertahap. Nantinya juga pemerintah akan mengkombinasikan pembangunan Giant Sea Wall dengan penanaman hutan mangrove. Giant Sea Wall ini adalah sebuah proyek flagship yang bisa dikatakan besar dan pasti akan cukup panjang prosesnya. Bukan hanya setahun 2 tahun, tapi juga bisa lintas generasi. Namun ada urgensi di sini ketika kita melihat fenomena alam terjadinya peningkatan permukaan air laut akibat global warming dan juga penurunan permukaan tanah. Dan kita harus proteksi Pantura Jawa. Kita akan fokus nanti di Teluk Jakarta dan di segmen Demak, Semarang, dan Kendal. Fokusnya di situ dulu, walaupun kami merencanakan bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa dari Banten hingga Jawa Timur, kurang lebih 575 km. Nah, pendekatannya memang tidak hanya membangun tanggul pantai atau tanggul laut yang sifatnya keras, tapi juga kombinasi dengan yang sifatnya lebih natural, misalnya dengan mangrove. Di sana-sini kita akan kombinasikan itu sehingga selain menekan biaya, tapi juga justru lebih baik dan lebih sustainable. Di sini kami mencoba untuk mengkoordinasikan bukan hanya antar kementerian lembaga di tingkat pusat, karena melibatkan 5 provinsi, 20 kabupaten, dan 5 kota. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait pemerintah perkuat konservasi habitat gajah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari citra positif tersirat dari jamaah haji asal Indonesia di Tanah Suci, salah satu diantaranya di Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi. Ketertiban dan kedisiplinan jamaah haji Indonesia terlihat ketika memasuki Raudah Masjid Nabawi. Kedisiplinan selama menjalankan rangkaian ibadah di kota Madinah ditunjukkan oleh para jemaah haji Indonesia saat masuk ke Raudah Masjid Nabawi. Setiap harinya jemaah dari berbagai kloter mendapat giliran masuk ke Raudah secara tertib dengan pendampingan petugas PPIH. Mereka mengantri sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebelum memasuki Raudah, jemaah diarahkan oleh petugas PPIH seksi khusus Masjid Nabawi agar tetap tertib, tidak berdesakan, serta mematuhi arahan petugas masjid. Seluruh jemaah haji Indonesia dipastikan akan mendapatkan kesempatan masuk Raudah sesuai giliran yang telah diatur melalui sistem penjadwalan. Per kloter, Pak. Jadi kita suruh baris per kloter, baris dan nanti satu baris kita maju. Kalau udah disuruh masuk sama syarikahnya satu baris. Kenapa satu baris? Karena dihitung, Pak. Jadi nanti ada tim dari tim kami yang menghitung jumlah. Karena di sana pun nanti akan dihitung jumlahnya oleh syarikahnya. Kalau lebih, misalnya di hitungan di kita 100, di sana ternyata 115, itu kelebihan 15 dikeluarkan oleh syarikah. Hingga saat ini hampir 100% jemaah haji gelombang 2 telah berada di kota Madinah, Arab Saudi. Seluruh jemaah yang sudah tiba di kota Nabi telah melaksanakan ziarah ke makam Nabi atau Raudah dengan tertib yang disediakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Lebih dari 110.000 tasrih atau izin masuk Raudah telah dikantongi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk memfasilitasi seluruh jemaah haji Indonesia gelombang kedua. Angka ini melebihi jumlah jemaah Indonesia gelombang 2 yang berkisar 99.000 orang. Artinya seluruh jemaah dipastikan dapat berziarah ke makam Nabi, bahkan bisa lebih dari satu kali jika menggunakan aplikasi Nusuk. Alhamdulillah kita telah mendapatkan 110.980 tasrih Raudhah untuk jamaah haji gelombang kedua. Ini artinya jumlah tasrih Raudhah yang kita peroleh melebihi dari jumlah jamaah haji Indonesia, dan ini menunjukkan semua jamaah haji gelombang kedua bisa masuk Raudhah. Bahkan juga ada di antara mereka masuk Raudhah lebih dari 3 kali, baik dengan menggunakan tasrih Raudhah dari Dakar Madinah ataupun dengan menggunakan aplikasi Nusuk Masar. Ini merupakan sebuah kegembiraan, kebahagiaan karena tahun ini menunjukkan layanan dari Kementerian Haji Arab Saudi luar biasa. Kita diberikan kemudahan kelancaran dan juga berkat kerjasama dari semua kalangan dan tentunya dukungan, perhatian, arahan dari Pak Menteri Haji dan Umroh dan juga Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh dan juga pimpinan, sehingga semua tugas untuk teman-teman dari tim Raudhah bisa melaksanakan dengan baik. PPIH mengimbau seluruh jemaah untuk tetap bersabar dan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan. Dengan kedisiplinan dan ketertiban, seluruh jemaah dapat menunaikan ibadah di Raudah dengan khusyuk dan nyaman. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinfo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Sementara itu pemirsa, cara unik dilakukan oleh Dokter Kloter 75 Embarkasi Solo saat sosialisasi kesehatan pada jamaah haji asal Banyumas, Jawa Tengah. Menggunakan bahasa ngapak, sosialisasi dinilai efektif diterima oleh jamaah dari berbagai usia. Inilah aksi Dr. Putri, tenaga kesehatan Kloter SOC 75 asal Banyumas saat menyampaikan sosialisasi bahasa ngapak yang dipilihnya untuk memudahkan pemahaman jemaah. Sosialisasi ini penting karena jemaah SOC 75 baru saja tiba di Madinah setelah menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Mekah. Dalam sosialisasi, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan, mengantisipasi cuaca panas Madinah, dan saling menjaga, khususnya bagi jemaah lansia dan disabilitas. Bahasa ngapak itu adalah bahasa sehari-hari dari kita, terutama dari jamaah di Kabupaten Banyumas. Nah, tujuannya adalah menggunakan bahasa ngapak agar lebih mudah dimengerti, terutama untuk jamaah yang lansia. Karena banyak jamaah lansia kita yang tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga bahasa ngapak ini lebih mudah dimengerti dan masuk ke dalam pengertian dari jamaah-jamaah haji itu sendiri. Sosialisasi yang disampaikan dalam bahasa ngapak ini mendapat apresiasi jemaah. Materi sosialisasi dinilai lebih efektif terserap dan dipahami jemaah dari berbagai usia, khususnya lansia. Ini kan
heterogen jamaahnya ya. Kalau yang muda-muda barangkali bahasa Indonesia mereka bisa, tapi kalau yang tua-tua harus komunikatif dengan bahasa Ngapak, bahasa sehari-hari di Banyumas. Mungkin lebih maksimal ini ya, sangat efektif ya dibandingkan kalau maksimal menggunakan bahasa Indonesia ya murni ya. Kayaknya yang lansia, yang tua-tua ini kurang bisa memahami semuanya. Dengan ini kan ada guyon-guyonnya juga, ada humor-humornya. Dalam sosialisasi, digalakan juga kampanye penggunaan oralit demi menjaga hidrasi dan elektrolit tubuh, serta penggunaan masker untuk mencegah penularan penyakit selama berada di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi perihal posisi PDI Perjuangan yang dinilai abu-abu terhadap pemerintahan. AHY mengatakan bahwa perbedaan sikap politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun kritik yang disampaikan kepada pemerintah harus bersifat konstruktif dan tidak memecah belah. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan partainya pernah memiliki pengalaman berada di dalam maupun di luar pemerintahan. AHY mengatakan jika berada di dalam koalisi pemerintahan, maka perannya harus menjaga kelancaran program pemerintah. Sedangkan jika berada di luar pemerintahan, harus memberikan kritik yang membangun, bukan untuk memecah belah bangsa. Kami juga pernah di oposisi, kami pernah menjadi the ruling party, sehingga bisa dikatakan Demokrat itu punya kelengkapan dalam pengalaman dan track record. Kami syukuri semua itu, tentu masing-masing dengan konsekuensi, dengan tantangan yang berbeda-beda. Bagaimana menjadi the ruling party harus menjaga betul pemerintahan yang sukses, agar ia bisa mendeliver semua janji selama kampanye misalnya, kemudian juga program-program yang memang menjadi prioritas bagi rakyat, dan lain-lain. Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi, tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Jadi saya melihat demokrasi kita akan tumbuh dan sehat, termasuk semakin matang jika ya hadirlah spirit seperti itu. Checks and balances ini juga diniscayakan dalam sebuah demokrasi. Apapun pilihan politiknya ataupun pilihan rezim kepemiluannya. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan akan melakukan renovasi lanjutan Rumah Tan Malaka yang terletak di Pandam Gadang, Gunuang Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sebelumnya Rumah Tan Malaka telah direnovasi pada 19 Desember 2024 silam. Renovasi Rumah Tan Malaka direncanakan mencakup penataan kawasan, penataan ruang pamer, serta pengembangan beberapa sudut lainnya. Menbud Fadlizon mengatakan, Rumah Tan Malaka nantinya akan dijadikan tempat pusat budaya, wisata sejarah, dan tempat bersejarah yang mengenang Tan Malaka sebagai seorang pejuang nasional Indonesia. Dalam kunjungannya ke Sumatera Barat, Menbud juga menyampaikan pembangunan, renovasi, dan pengelolaan kawasan dapat segera dilakukan karena status Rumah Tan Malaka kini telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Pengelolaan ini tetap dapat dilakukan oleh pihak lain seperti yayasan dan sebagainya. Namun yang utama adalah seluruh keluarga Tan Malaka sepakat dan menyetujui. Selain menyoroti sejumlah hal seperti perbaikan fisik bangunan, tata pameran, hingga pencahayaan ruangan, pada kesempatan tersebut Fadlizon turut menginstruksikan kepada Bupati 50 Kota, Safni Sikumbang, agar dibuatkan petunjuk arah maupun simbol-simbol yang menandakan kawasan tersebut sebagai Rumah Tan Malaka. Secara fisik, Nagari Pandam Gadang ini adalah satu daerah yang memang dikenal juga sebagai daerah yang merupakan daerah perjuangan. Tidak jauh dari sini juga ada Koto Tinggi yang kemudian menjadi satu tempat yang merupakan basis perlawanan ketika masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Rumah Tan Malaka ini waktu itu
kita renovasi, baru berdiri Kementerian Kebudayaan pada akhir Desember 2024, ya, 19 Desember tepatnya. Dan kita akan nanti lakukan satu renovasi lanjutan dengan penataan kawasan, tata pamer di dalam ruangan, dan juga beberapa sisi lain supaya tempat ini bisa benar-benar menjadi satu tujuan wisata, budaya, wisata, sejarah, dan juga tempat untuk berziarah ke Tan Malaka, seorang tokoh pejuang nasional kita. Diketahui Tan Malaka memiliki visi tentang lahirnya Republik Indonesia yang tertuang dalam buku Naar de Republiek yang ditulis pada tahun 1925. Tan Malaka juga dikenal sebagai seorang pemikir dengan karya-karya penting seperti Madilog dan Dari Penjara ke Penjara. Perjuangan Tan Malaka sangat dihargai dan dihormati oleh pejuang lain, termasuk Bung Karno. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1963. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Upaya konservasi gajah di Indonesia terus diperkuat melalui perlindungan dan pemulihan habitat alami. Pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur yang tetap memperhatikan jalur jelajah satwa demi menjaga kelangsungan populasi gajah di alam. Pemerintah menegaskan komitmen dalam menjaga populasi gajah Indonesia sebagai bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati nasional. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyatakan ancaman terbesar terhadap gajah kerap berasal dari hilangnya habitat alami. Menurutnya, Indonesia sebelumnya memiliki 42 kantong habitat gajah, namun saat ini jumlahnya tersisa sekitar separuhnya. Kondisi ini menunjukkan perlindungan gajah tidak cukup hanya berfokus pada penyelamatan individu satwa, tetapi juga harus menjaga dan memulihkan habitatnya. Pemerintah kini mendorong langkah yang lebih konkret melalui instruksi Presiden tentang perlindungan gajah. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pembangunan koridor satwa, pemetaan ruang jelajah gajah, hingga memastikan pembangunan infrastruktur mempertimbangkan jalur migrasi satwa liar. Saat kawasan hutan mengalami fragmentasi, pemerintah juga menyiapkan koridor dan terowongan satwa agar gajah dapat berpindah dengan aman. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Nah, konservasi bukan tentang memilih antara ekonomi atau ekologi. Konservasi adalah memastikan keduanya bisa berjalan berdampingan. Mari kita sama-sama jaga, lestarikan habitat gajah Sumatera dan gajah Kalimantan. Pemerintah menegaskan konservasi bukan memilih antara ekonomi atau ekologi, melainkan memastikan keduanya dapat berjalan berdampingan secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyoroti perihal permasalahan sampah yang saat ini masih menimbulkan persoalan. Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan sekitar 80% permasalahan sampah dapat diselesaikan pada tahun 2029 mendatang. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengelolaan terkelola, hingga gerakan pemilihan sampah rumah tangga. Pasalnya, persoalan sampah di Indonesia saat ini masih menimbulkan berbagai persoalan. Zulhas mengatakan pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi. Nantinya untuk sampah organik akan didaur ulang menjadi energi atau listrik, sedangkan sampah organik yang basah diolah menjadi pupuk atau pakan ternak. Jadi memang sampah ini kan masalah kita ya, sudah 80 tahun lebih kita merdeka masih menimbulkan masalah yang besar. Kita bisa selesaikan asal kita bersama-sama. Oleh karena itu kita sudah bagi yang darurat seperti Bantar Gebang ada 71 kota, itu kita akan selesaikan paling lambat 2028 melalui teknologi yang kita sebut insinerator ya. Sampah diubah jadi listrik. Itu 2028 kita akan selesaikan. Nah, sekarang seperti gedung-gedung yang dikelola seperti MPR, DPR, pasar, mall, kantor-kantor sekolah itu kita bisa selesaikan sampai tahun 2029 akan kita selesaikan semua ya, melalui berbagai skema, ada RDF, ada
pilorisis, banyak cara-caranya ya. Kemudian yang terakhir yang agak sulit itu memang rumah tangga. Nah, kuncinya itu adalah pemilahan sampah organik dan anorganik. Kalau itu sudah kita pisah, yang anorganik nanti bisa didaur ulang, bisa banyak gitu, bisa jadi energi, bisa jadi listrik dan lain-lain. Tapi yang organik, yang basah ini bisa diolah menjadi pupuk atau makanan pakan ternak dan lain-lain. Nah, maggot dan lain-lain ini bisa kita selesaikan. Nah, kuncinya adalah di pemilahan dan itu sudah dimotori oleh Gubernur DKI Pak Pram kemarin bulan lalu sudah melahirkan pergub pemilahan, dilanjutkan gerakan masif RT RW ya. Nah, Jakarta saya kira setahun 2 tahun akan selesai soal pemilahan, tinggal nanti mengangkutnya juga harus pisah. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengumumkan calon paskibraka yang akan bertugas pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dan menjunjung tinggi prinsip nilai-nilai keadilan. Dalam rangka menyiapkan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, BPIP melaksanakan proses seleksi calon paskibraka secara berjenjang di seluruh Indonesia. BPIP resmi mengumumkan 76 calon paskibraka tahun 2026 yang akan mewakili 38 provinsi di Indonesia. Puluhan calon paskibraka tersebut telah melalui proses verifikasi dan seleksi dari total 119.441 pendaftar dari berbagai daerah di tanah air. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan, BPIP terus berupaya meningkatkan kualitas pembentukan paskibraka dari tahun ke tahun. Menurut Yudian, seluruh proses seleksi dilaksanakan melalui aplikasi transparansi paskibraka untuk memastikan setiap tahapan berjalan secara terbuka, terukur, dan dapat dipantau secara langsung. Yudian juga menegaskan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara objektif, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akuntabilitas. BPIP senantiasa berusaha agar pembentukan paskibraka setiap tahunnya semakin baik, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi paskibraka dengan standarisasi pembentukan paskibraka yang ditetapkan oleh BPIP. Jumlah peserta. Proses pembentukan paskibraka tahun 2026 dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari rekrutmen dan seleksi tingkat kabupaten kota, dilanjutkan dengan seleksi tingkat provinsi hingga verifikasi tingkat pusat. Dengan jumlah pendaftar pada aplikasi transparansi paskibraka sebanyak 119.441 peserta. Seluruh proses dilaksanakan melalui aplikasi transparansi paskibraka yang dikembangkan BPIP untuk memastikan setiap tahapan berjalan secara terukur dan dapat dipantau secara terbuka. Tahapan tersebut dilaksanakan secara transparan, objektif, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akuntabilitas. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko meminta agar wacana penambahan penerima bebas visa kunjungan dievaluasi secara matang. Imigrasi menegaskan aspek keamanan dan kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan kebijakan tersebut. Menanggapi usulan Kementerian Pariwisata untuk menambah jumlah negara penerima bebas visa kunjungan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengingatkan pengalaman pada 2016 saat Indonesia memberlakukan bebas visa bagi 169 negara. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar keberadaan warga negara asing yang masuk ke Indonesia benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Hendarsam menegaskan tidak diterapkannya bebas visa bukan berarti Indonesia menutup diri, melainkan bentuk dalam menjaga harga diri bangsa dan kepentingan nasional. Terlebih saat ini berbagai tantangan terkait keberadaan warga negara asing masih sering dihadapi, termasuk perilaku wisatawan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa. Dirjen Imigrasi itu pun menilai peningkatan pariwisata tidak semata-mata bergantung pada kebijakan bebas visa.
Lantaran peningkatan jumlah wisatawan tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan negara. Kami mohon agar hal tersebut dipikirin lagi deh, dievaluasi. Karena terkait dengan masalah bebas visa kunjungan ini kan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ya, di tahun 2016 tuh kita membuka 156 negara untuk masuk ke Indonesia. Dan itu tidak meningkatkan pendapatan devisa kepada negara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang harus dilihat, kami dari imigrasi, tugas pokok kami ini menjaga kedaulatan keamanan, menjaga kedaulatan ekonomi di sini. Ya, kami tidak ingin dan saya rasa seluruh masyarakat kita tidak ingin bahwa mereka yang masuk, wisatawan yang masuk, orang asing yang masuk ini yang tidak berkualitas. Ya, kami nggak ingin ya kita ini ya, maksud saya itu ini kan kita memberikan bea masuk ya, visa kepada negara itu kan memberikan bea. Ketika kita tidak bebaskan itu, artinya apa? Kita mengobrol negara kita ini. Jadi di mana harga diri bangsa kita kalau seperti itu. Belum lagi nanti masalah keamanan. Ini kalau keamanan sekarang aja kita menghadapi tantangan keamanan dengan warga negara asing yang ada backpacker lah, yang mengganggu keamanan. Tolong dipikirkan. Banyak cara untuk meningkatkan mutu pariwisata kita, ya kan? Banyak masuknya ya jumlah itu tidak berbanding lurus dengan pendapatan kita. Ini udah terbukti. Ketika dibuka seluas-luasnya di 180 negara, nggak naik signifikan. Ketika ditutup cuma 16 negara, malah naik. Nah, ini artinya apa? Udah ada kajiannya, banyak sekali yang harus diperbaiki. Masalah infrastruktur, masalah akses penerbangan internasional ke sini, akses penerbangan dari satu daerah ke daerah kita yang lain. Jadi banyak harus dilakukan langkah yang progresif. Tapi yang pasti kami concern kepada masalah keamanan. Kami nggak ingin ya bahwa orang asing masuk ini mengganggu keamanan, mengganggu ketertiban. Itu tugas pokok daripada imigrasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan pihaknya akan bersikap kooperatif dalam mendukung penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi pengurusan tenaga kerja asing atau TKA. Imigrasi juga mengaku telah melakukan langkah cepat untuk menutup celah penyalahgunaan kewenangan di internal kementerian. Dan kita lihat apakah benar-benar di dakwaan itu ada. Kalau itu ada, monggo dibuka. Kami juga sudah menghimbau kepada seluruh jajaran untuk bersikap kooperatif terhadap KPK. Buka seluas-luasnya, kasih akses lebar-lebarnya kepada KPK untuk bekerja. Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan tenaga kerja asing merupakan kasus yang telah berlangsung sejak lama. Menanggapi adanya informasi mengenai kepanikan sejumlah pegawai terkait penarikan dana yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut, pihak imigrasi justru memilih untuk bersikap kooperatif dan membuka akses seluas-luasnya kepada KPK agar proses penanganan perkara berjalan secara maksimal. Di samping itu, Dirjen Imigrasi juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK, sembari terus memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Ya, itu kan kejadian pada saat yang lama. Jadi kami sendiri ya itu taunya dari teman-teman KPK, taunya dari teman-teman media. Jadi memang kalau hal itu memang ada, nanti tinggal dilihat proses hukumnya. Kemudian pada saat itu kan sudah dilakukan BAP dan kita lihat apakah benar-benar di dakwaan itu ada. Kalau itu ada, monggo dibuka. Kami juga sudah menghimbau kepada seluruh jajaran untuk bersikap kooperatif terhadap KPK. Buka seluas-luasnya, kasih akses lebar-lebarnya kepada KPK untuk bekerja sehingga semua permasalahan ini bisa selesai. Bukan hanya ini, kemudian juga ke depan kita juga akan melakukan komunikasi dengan KPK untuk membenahi. Pada saat ini kita juga sudah melakukan quick wins, kita membuat action plan terhadap langkah-langkah kita ke depan, mengevaluasi apabila memang ada kekosongan-kekosongan atau celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh petugas di lapangan untuk
untuk supaya ini kita tutup dan meminimalisir hal tersebut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Direktorat Jenderal Imigrasi melantik 13 pejabat baru untuk mengisi sejumlah posisi kosong dan melakukan penyegaran organisasi. Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja sekaligus meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap layanan keimigrasian. Ya mudah-mudahan semuanya pejabat yang dilantik ini akan amanah, ya, akan bisa merespon dan kemudian bisa kembali merebut kepercayaan publik. Direktorat Jenderal Imigrasi melantik 13 pejabat baru yang terdiri dari pengisian jabatan kosong dan rotasi pejabat secara berkala. Pergantian ini dilakukan menyusul adanya pejabat yang memasuki masa pensiun, serta kebutuhan penyegaran organisasi, guna menjawab berbagai tantangan di bidang keimigrasian. Adapun proses pengangkatan pejabat ini dilakukan melalui mekanisme seleksi internal dengan memperhatikan persyaratan formal, kompetensi, dan profiling calon pejabat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pejabat yang dilantik memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas di Kementerian Imigrasi. Ya, jadi ada 13 pejabat yang dilantik. Jadi itu ada beberapa yang mengisi kekosongan dan ada beberapa juga yang terjadi pergeseran. Jadi kita melakukan pencegahan secara berkala. Nah, ya mungkin teman-teman juga tahu ini kan ada yang pasti ada 2 kekosongan terkait ya ada dan juga ada yang pensiun terkait dengan masalah yang kita yang kemarin ada di Jakarta Barat dan di Jawa Barat. Oh iya pasti dong, pasti. Jadi itu melalui kita artinya ada proses internal di kita namanya P31, kita melakukan proses seleksi dulu. Ya artinya biasalah ya kan di ASN sudah memenuhi kriteria secara formal, kemudian juga syarat materialnya kita profiling. Ya mudah-mudahan semuanya pejabat yang dilantik ini akan amanah, ya, akan bisa merespon dan kemudian bisa kembali merebut kepercayaan publik. Lebih lanjut, dengan dilantiknya 13 pejabat baru tersebut, Dirjen Imigrasi berharap dapat memperkuat kinerja organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, relawan Gerakan Cinta Prabowo atau GCP kembali bersuara mengeluarkan dukungannya untuk Presiden Prabowo Subianto usai menggelar silaturahmi dan konsolidasi GCP 08 dengan tema Gerakan Cinta Pembaharuan Prabowo. Relawan Gerakan Cinta Prabowo kembali bersuara untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto usai menggelar silaturahmi dan konsolidasi GCP 08 dengan tema Gerakan Cinta Pembaharuan Prabowo di Geraha Arjuna, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. GCP menyatakan sikap dukungan penuh pada Presiden Prabowo Subianto. Adanya suara-suara penolakan terhadap program-program pemerintah yang sudah berjalan. Ketua Umum GCP Kurniawan menegaskan siap mengawal jalan roda pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Iwan mengajak seluruh relawan pendukung Prabowo dari Sabang hingga Merauke untuk merapatkan barisan. GCP menyatakan siap berada di garda terdepan menjaga, mengawal, serta menyukseskan program kerja Presiden Prabowo Subianto beserta kabinetnya. Kita paham bahwa kebijakan keras dari Bapak Prabowo tentang korupsi, pemberantasan mafia, serta menerapkan ekspor satu pintu, tentunya banyak mengganggu pihak-pihak yang selama ini bermain curang kepada negara ini. Mereka berkolaborasi melakukan perlawanan kepada Prabowo dalam penggiringan opini dan menggerakkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa, di antaranya itu tadi oligarki hitam, mafia, dan koruptor tadi untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Kami sebagai relawan tegak lurus Prabowo Subianto tentunya kami tidak akan diam dan kami akan memprotek serta meluruskan setiap pemberitaan yang miring tentang Prabowo Subianto. Ya, jadi kita paham, kita mengerti apabila Pak Prabowo menerapkan kebijakan yang benar, pasti akan dilawan oleh orang-orang yang tidak benar. Dan kami semua selalu bersama Prabowo dan kami akan tunjukkan bahwa kami semua masih ada dan setia. GCP juga meminta kepada Presiden agar tetap mensejahterakan rakyat Indonesia. Tim Liputan Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.